Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat pagi dan salam literasi. Perkenalkan, nama aku Hana Salsabila dari Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Pasir yang terletak di Kalimantan Timur. Di episode kali ini, aku akan berbagi ringkasan buku yang bergenre self-improvement atau pengembangan diri. Buku ini berjudul Self-Love karya Janera Amba yang terdiri dari 251 halaman. Buku ini juga merupakan cetakan edisi kelima yang diterbitkan oleh penerbit Ceklik Media. Dengan panjang buku 20 cm dan lebarnya 13,5 cm. Buku ini menjelaskan dan memberikan banyak hal yang dapat berpengaruh besar dalam proses mencintai, menghargai, dan mengapresiasi diri sendiri. Karena kepercayaan dan yakin pada potensi diri akan sangat berpengaruh terhadap proses kita dalam meraih mimpi. Teman-teman literasi, penggunaan kebahasan buku ini menggunakan sudut pandang orang pertama dengan penulis sebagai tokoh utama. Penulis seringkali menyertakan kisah hidupnya, perjalanannya dalam meniti karir, atau bahkan kisah pertemanannya yang menunjang setiap topik pembahasan dalam setiap bab. Tak jarang pula, penulis menyertakan cerita atau kisah tokoh-tokoh terkenal dengan segala kekurangannya, namun berhasil menjadi tokoh-tokoh terkenal di dunia. Buku ini juga disertai oleh banyak quotes atau kutipan yang dapat mendorong, menyadarkan, dan memotivasi kita untuk lebih mencintai diri sendiri. Salah satu bagian yang sangat saya suka di buku ini ada di halaman 213 yang berbunyi, "Setiap orang bisa menguasai semuanya. Setiap orang pasti memiliki porsinya masing-masing. Setiap orang sudah ditetapkan lahannya masing-masing. Kalian harus memahami ini terlebih dahulu. Jika kalian melihat ikan berenang di air, kalian pasti yakin ikan itu bisa berenang dengan gaya apapun, bahkan dengan kecepatan lebih dari kapal. Namun, jika kalian letakkan ikan di bawah pohon, lalu minta si ikan untuk memanjat, yang ada kalian justru akan membunuhnya. Itulah setiap orang hebat dalam porsinya dan di bidangnya masing-masing." Sejak aku SMP, aku sangat menyukai dan tertarik dalam bidang biologi dan membawaku ke dalam klub biologi saat aku SMA, yang dimana anggota klub tersebut dapat mengikuti banyak ajang perlombaan dan olimpiade, baik tingkat kabupaten, kota provinsi, atau juga nasional. Namun, aku sangat sedih dan dibuat kecewa habis-habisan karena hasil yang keluar tidak sesuai dengan usaha yang telah dilakukan. Merasa usaha saya disia-siakan dan hasil yang keluar tidak seperti apa yang diharapkan. Aku mengalami keterpurukan yang amat mendalam. Aku merasa usahaku disia-siakan. Aku sedih, aku kecewa berat, dan aku berada dalam kondisi terpurukku pada saat itu. Aku tidak berani untuk keluar dan muncul di klub itu lagi karena kegagalan yang aku dapatkan. Aku berada pada tahap paling membenci diriku sendiri karena tidak bisa seperti mereka-mereka yang berhasil. Namun, buku ini membawaku keluar dari keterpurukan itu. Meyakinkan aku bahwa aku juga memiliki potensi dan kemampuan yang bisa diasah dan kemungkinan kemampuan itu tidak ada pada orang lain. Dan akhirnya, sekarang aku berhasil keluar dari zona nyaman tersebut dan mengeksplor banyak hal seperti yang sedang kulakukan sekarang. Buku ini dapat menjadi teman di saat kita merasa sangat terpuruk dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita miliki, entah itu fisik, ekonomi, ataupun kemampuan diri. Rangkaian kata yang disusun sedemikian rupa membuat pembaca merasakan kehangatan dan seperti dinasihati oleh seseorang. Buku ini juga dapat menjadi obat bagi seseorang yang sedang menemukan jati dirinya. Tak hanya itu, buku ini juga menginspirasi kita untuk tetap meningkatkan potensi dan kemampuan diri kita dalam melakukan sesuatu. Buku ini juga menjadi solusi untuk teman-teman yang merasa insecure atau tidak percaya diri dengan apa yang dimiliki. Seperti merasa terlalu gendut, merasa terlalu hitam, merasa terlalu tinggi atau bahkan terlalu pendek, terlalu kurus, bahkan merasa bodoh dan tidak memiliki kemampuan dalam melakukan sesuatu seperti yang telah aku alami 2 bulan yang lalu. Namun, sangat disayangkan penulisan pada cetakan kelima ini menggunakan tinta merah.
Alangkah baiknya jika menggunakan tinta berwarna hitam untuk memudahkan pembaca dalam mencerna maksud yang disampaikan dalam buku tersebut. Sekian ringkasan buku daya aku, semoga bermanfaat bagi kalian semua dan bisa menjadi salah satu solusi untuk kalian yang masih dalam proses menemukan jati diri. Pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.